Nih, saya punya anak umur 7 tahun. Sekarang udah umur 9 tahun dah. Kelas 4, berapa? 7, 8, 9, 10. Kelas 4 SD. Waktu umur 7 tahun, saya tanya, puasa nak? Puasa. Saya kasih kue. Kue. Masuk kamar. Makan. Umi tak lihat. Ngetes ya lah, mau tahu kan. Kita kan mau cerdaskan anak kan gitu. Umi tak lihat. Boleh ke bah gitu. Boleh. Boleh lah, kalau tak mandang saya bilang. Tapi kan batal kata dia. Tapi kan batal kata dia. Udahlah, kalau tak mau, saya ambil lagi kue, saya simpan. Siapa orang tua kuasa hanya paham masalah batal tak batal, itu kuasa budak-budak. Benar. Sebenarnya saya ngajar dia, sebenarnya bukan batalnya. Dimanapun kau berada, dalam kamar kan, bersembunyi dimanapun, diketahui oleh itu Pak Kuasa. Latihan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Siang hari ini kita dipertemukan kembali setelah melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Ini kita lanjutkan panduan kitab Lubabul Hadis, bab yang kelima, fi fadilatil iman, tentang keutamaan iman. Iman ini secara lughah itu apa? Secara bahasa gitu. Dikatakan fil lughati tasdiqul qalbi, pembenaran di dalam hati. Jadi iman ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Dan dia termasuk amal yang nomor 1 sekali. Ya. Induknya amal iman, yang lain mengikut. Ya, kalau boleh kita beri perumpamaan seperti orang belajar sifat 20, kan ada sifat ma'ani itu, wujud, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ya. Nah, 7 sifat itu dia akan berfungsi kalau ada sifat hayat. Ya kan? Syaratnya kan hidup. Kuasa syaratnya hidup. Mendengar syaratnya hidup. Melihat syaratnya, nah itulah dia. Jadi sifat hayat itu merupakan syarat bagi sifat ma'ani. Nah, beramal, amal apapun dalam Islam syaratnya iman. Ya, makanya iman dikatakan amal yang paling abdal, nomor 1 dia. Itu syarat daripada amal yang lain. Nah, makanya iman ini adalah dikatakan dalam syariat at-tasdiqu wa huwa ya'lamu billah. Dalam syariat ada pembenaran, syariat adalah pembenaran dan ia diiringi dengan ilmu tentang Allah wa sifatihi, dan juga sifat-sifat Allah. Makanya wajib belajar sifat 20. Ya, tidak boleh tidak, karena iman itu harus diiringi dengan ilmu. Ma'ajami ta'at wal wajibati minha wan nawafil. Dan setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, maka diiringi dengan ketaatan. Baik ketaatan itu yang wajib maupun yang sunnah. Plus tambahannya wajtinabil zallati wal ma'asi, wajib juga dia menyingkiri, menjauhi maksiat. Itu makanya iman itu indah sekali. Dia mantap di hati, nampak di dalam amal ibadahnya, sekaligus dia menjaga hukum Allah, menjauhi dari maksiat. Bagaimana kalau orang beriman maksiat?
Mukmin juga, tapi mukmin asi. Dia mukmin tapi berdosa di hadapan Allah SWT. Walaupun tak berbuat dosa, tapi tidak taat, berdosa juga. Seperti Ramadan ini. Aku beriman sama Allah, tapi tidak puasa Ramadan. Maksiatlah tu. Ya. Padahal tak bermaksiat kerana tidak taat, ya asi dia. Berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap dikatakan, ya, kullu islamin imanan. Setiap orang yang Islam, ya, setiap orang Islam itu orang yang beriman. Maaf soalnya, setiap orang beriman otomatis dia Islam. Tapi setiap Islam belum tentu. Bahasa mudahnya begini, setiap mukmin sudah pasti Muslim, tapi setiap Muslim belum tentu. Makanya mukmin lebih tinggi daripada Muslim. Begitu kata Imam Syafi'i. Dasarnya mana? Al-Quran. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Allah bilang sama Nabi Muhammad, qul lam tu'minu walakin aslamna. Katakan kalian belum beriman, tapi kami baru Islam. Berarti dipangkal oleh Allah, dinafikan oleh Allah imannya, tapi dia baru masuk Islam. Makanya setiap Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti Muslim. Paham tu? Jadi hati-hati, jangan aku mukmin. Mukmin tu tinggi mukmin itu. Ya, kelebihannya banyak orang mukmin itu. Nah, maka di sini kita lihat, ya. Nabi SAW bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah mengetahui dengan hati bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang sempurna, wa qaulun bil lisani, dan dia wajib juga ikrar dengan mulut. Apa tu? Syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun iman yang 6 pun harus mantap di hati dia. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan la syak, tidak ada keraguan di dalamnya tentang rukun iman dia. Ya. Nah. Kemudian lagi wa amalun bil arkan, dan diiringi dengan amal perbuatan. Orang beriman wajib dia ibadah. Kalau tak beribadah bukan kata orang beriman. Beriman juga tapi asi, dia maksiat. Waktu terjadi peperangan, ya, perang. Cuma saya dah ketemu untuk apakah perang Badar, apakah perang Uhud. Yang jelas ada seorang sahabat membunuh orang kafir, ya, membunuh orang kafir. Tapi begitu dia menyerang, dia sudah banyak bunuh yang lain nih, orang Muslim ini. Begitu dia menyerang orang yang terakhir nih, orang kafir itu jatuh. Begitu dia jatuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Ditebas sama sahabat itu, mati dia. Lalu ada yang menyaksikan, dilaporkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dilaporkan dengan Nabi. Akhirnya Nabi bilang, panggil orang itu, panggil. Kata Nabi, aku dapat informasi kau seperti ini. Betul? Betul ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Sedangkan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena aku tahu ya Rasulullah, dia mengucapkan itu kerana menghindari dari pedang bunyi. Bisa terima ada tu? Bisa terima. Kerana tadinya berperang, begitu dia jatuh mau dibunuh begini, la ilaha illallah kata. Lepasnya sekali. Aku tahu dia ini mengucapkan menghindari dari pedang. Nabi tanya orang itu, kau tahu hati dia? Oh, itulah buat tu. Kau tahu hati dia? Ya Rasulullah, aku mau bunuh dia, aku tahu kan dia menghindar pedang. Kau tahu hatinya, kata Nabi. Diulangi Nabi begitu. Akhirnya dia ngomong lagi, ya Rasulullah,
dia berperang dengan aku, dia jatuh, aku akan bunuh. Baru dia mengucapkan la ilaha illallah, aku tahu dia menghindari pedang ini. Kau tahu hatinya, kata Nabi. Udah, langsung lepas pedang di tangan. Ya Allah, alangkah aku tak hidup hari ini, gitu. Malunya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, jadi dari hadis ini apa dapat kita ambil pelajaran? Setiap sudah mengucapkan kalimat ini, maka otomatis sudah menjadi Muslim. Ya, sudah menjadi Muslim, tapi belum tentu mukmin. Dan dikatakan itu benar, boleh jadi benar sahabat itu. Bahkan di sini dikatakan orang masuk Islam dikatakan makhafatus sayd, boleh jadi dia takut dengan pedang, takut dibunuh, lah dia bersyahadat, boleh jadi. Tapi begitu syahadat sudah pasti masuk Islam, selesai. Urusan hati itu bukan urusan kita, bukan. Ya, itu serahkan kepada Allah. Tapi Muslim sudah pasti, mukmin belum. Mukmin itu perlu syarat-syarat yang lain. Jadi nanti jamaah kalau seandainya punya teman non Muslim, ya, kita mentalkinnya, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, udah Muslim dah tu. Ya, ada saksi, kita ambilnya, kita. Cuma masalahnya saya ingat kalau tidak salah di sini ini, jika Belibis kalau salah, saya ada informasi begitu. Ya, orang Muslim di sini kawin dengan orang Dayak Darik, masuk Islam, kawin. Cuma masalahnya tidak ada surat. Ya, tolonglah kawan-kawan kita mungkin ada mualaf Islam, urus suratnya, karena secara hukum administrasi harus kuat gitu. Kalau tidak susah. Nah, ini orang lain Islam ini mualaf, dia kawin sama orang Muslim dengan Belibis kalau salah itu. Kawinlah, dapat anak sudah dapat ini. Dia sakit, dalam sakit itu mengantarkan ajalnya, meninggal. Datang keluarga dari Darit, ngambil mayat itu. Diambil mayat itu, dibawanya. Lalu dipertahankan, dia Muslim. Dia tanya keluarganya, mana? Ada suratnya? Nah, kalah. Sampai kemanapun pengadilan tetap kalah. Diambil mayat itu dan dikerjakan secara Nasrani. Ya, dia sudah Islam, tapi kalau mengislamkan seseorang usahakan ada suratnya. Ya, ada surat. Dan saya masih ingat dulu, saya tinggal di Ganggu Barat dulu, banyak orang Cina mengontrak di Ganggu Barat. Ya, satu itu ada orang Cina buka bengkel sepeda, masih ingat dulu. Satunya lagi kenal Abdul Hakim, si Hakim tu. Si Hakim tu kan tinggal di Ganggu Barat. Dia Muslim, ibunya Muslim, tapi bapaknya belum Muslim. Bapaknya belum Muslim. Waktu itu masih ada Ustaz Kusyairi, masih ingat gitu, Ustaz Kusyairi. Kusyairi itu Muhammadiyah tegas dia. Nah, meninggallah ibu si Hakim ini. Namanya masuk Islam, namanya Aminah. Masya Allah, nama itu luar biasa, Aminah. Tapi tak pernah turun ke masjid, walaupun tarawih. Jadi orang gang ini tak paham, tak tahu ini Muslim atau bukan, karena tak pernah lihat sekalipun salat. Kalau pernah melihat salat tarawih sekali je rasanya. Nah, jadi akhirnya begitu meninggal, kami pun datanglah menghadap Ustaz Kusyairianis. Ustaz, ibunya si Hakim ini meninggal. Kata Ustaz bilang, ada suratnya? Ya gitu kan. Wah, saya tanya, si Hakim gimana? Mau cari dulu di rumah, kata dia. Cari di rumah tak ketemu. Dari pagi sampai siang. Mayat terbengkalai. Kami tak berani juga waktu itu. Saya terus terang masih sekolah. Saya masih sekolah waktu itu. Wah, ini berat. Gimana ini, kata si Hakim. Saya bilang, Islam dari mana dulu? Di Mujahidin. Pergi Mujahidin, mungkin ada arsip di sana. Pergilah Mujahidin. Jam 1 siang baru dapat. Mayat terbengkalai. Akhirnya kami bergegas menghadap Ustaz Kusyairi. Ustaz, ini buktinya surat bahwa ibunya si Hakim ini Islam.
muslimah. Dia pun baca. Oh, ini betul. Betul ni kata dia. Kerjakan. Baru dikerjakan mayat ni. Mandi. Jam berapa bawa mayat ni? Jam 4 lewat bawa mayat ke kubur. Selesai. Kami pulang hampir maghrib. Pulang hampir maghrib. Nah, gara-gara surat tu terbengkalai itu. Ya. Jadi siapa yang mengislamkan non-muslim, begitu syahadat, usahakan buat surat. Dari masjid boleh ada pengantar untuk ke kantor agama. Bisa. Ya, dari masjid. Kasihan nanti ada permasalahan, sulit juga. Sulit sekali. Itulah non-muslim tak salat diragukan keislamannya. Kecuali kalau ada surat. Orang Islam tak salat gimana? Tak perlu pakai surat, tetap Islam aja. Tapi malu juga nyebut Islam, tak pernah salat. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita, keluarga kita, iman. Ini iman ni mahal ni, cerita iman ya, tak sembarangan. Nah, kemudian hadis berikutnya, kata Nabi SAW, al-imanu uryan, iman itu telanjang, kata Nabi. Ya, iman itu telanjang. Walibasuh taqwa, pakaiannya takwa. Yang kedua kata Nabi, wazinatuhul haya, hiasannya sifat malu. Ini tambah naik dia, makin naik ini iman nih. Yang ketiga, wa thamratuhul ilmu, buahnya ilmu. Ilmunya semakin banyak. Nah, jadi iman itu orang bertanya, dia kosong nol, ngaku beriman, tapi ada tanda-tandanya. Apa tuh tanda-tandanya? Pertama, hiasannya takwa kepada Allah SWT. Takwa itu apa? Menjaga hukum Allah dimanapun dia berada. Jadi siapa yang menjaga hukum Allah, taat kepada Allah, baik dalam masjid atau di luar masjid, atau di pasar atau dalam hutan, itulah takwa. Kalau hanya dalam masjid takwa, di luar tidak, belum. Kenapa? Nabi bilang, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Berarti iman ini buahnya takwa, menjaga hukum Allah dimanapun dia berada. Termasuklah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini la'allakum tattaqun. Nah, nih saya punya anak umur 7 tahun. Sekarang sudah umur 9 tahun dah. Kelas 4 berapa? 7, 8, 9, 10. Kelas 4 SD. Waktu umur 7 tahun saya tanya, puasa nak? Puasa. Saya kasih kue. Nah, kue. Masuk kamar. Makan. Umi tak lihat. Ngetes di alam mau tahu kan. Kita kan mau cerdaskan anak kan gitu. Nah, Umi tak lihat. Boleh ke bah gitu. Boleh lah, kau tak mandang saya bilang. Tapi kan batal kata dia. Nah, tapi kan batal kata dia. Udah, kalau tak mau, saya bagi kue, saya simpan. Siapa orang tua kuasa hanya paham masalah batal tak batal, itu kuasa budak-budak. Benar. Sebenarnya saya ngajar dia, sebenarnya bukan batalnya. Dimanapun kau berada, dalam kamar kan, bersembunyi dimanapun, diketahui oleh itu Pak Kuasa. Latihan itu. Yuk. Kita berwudu, jangan kau orang jauh. Teman wudu tak tahu. Waktu berkumur-kumur tu ambil separuh telan, separuh keluarkan. Mana orang tahu? Ya, betul tak? Nah, kenapa tidak kita lakukan? Latihan la'allakum tattaqun, takwa. Aku takut dengan Allah, hadir Allah dimanapun kita berada. Itu iman. Nah, apa namanya iman itu? Kalau begini, di mana saja, di kota, di desa, dalam hutan, di laut, aman. Gitu. Kalaulah Ramadan ini berhasil, umat Nabi Muhammad SAW, berhenti maksiat. Ini energi baldatun, thayyibatun, warabun, itu takwa.
Maka takwa itu terdiri dari 4 huruf. Taknya tadarru, merendah diri, takwa tak sombong. Siapa selesai Ramadan masih sombong, gagal tuh. Yang kedua, qafnya, apa tuh? Qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Tidak bertuhan hawa nafsu, dia bertuhan sama Allah. Dapat alhamdulillah, dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah juga. Tak apa, bilang alhamdulillah, nikmat lain masih banyak. Rezeki itu bukan hanya makan, ya kan? Melihat, mendengar, jalan, buang kotoran, tidur, bangun tidur, banyak nikmat Allah, ya kan? Apa lagi? Tak, qaf, waw, waw itu apa? Wara'. Wara' itu apa? Menjaga. Jangankan yang haram, yang syubhat kita, yang campur-campur tu, es campur. Tahu es campur? Campur-campur, ini halal, ini haram, campur masuk. Yang begini pun dijaga orang yang wara'. Ya. Makanya Ramadan saya katakan ini, saya kaitkan iman ya. Ramadan kita tidak menyentuh istri, padahal istri halal. Kita punya duit beli makanan halal sebenarnya, tapi kita tak makan. Apa sebab? Latihan. Allah bilang, aku latih kalian wahai hambaku, yang halal bisa kau tinggalkan, seharusnya yang haram pun harus bisa kau tinggalkan. Kan itu hikmah itu. Jadi takwa itu yang haram tak mau, yang syubhat saja dia masih takut, apalagi yang haram. Yang ini berat sekali. Berat nih Pak. Cari presiden yang betul-betul susah kan? Banyak serangan pajak. Saya kena serangan pajak, salat di Masjid Al-Fajar. Ya kan susah nih Pak. Mana nak takwa? Baru milih ini udah kena lagi gitu. Karena sogok 300-400 ribu dah goyang dah. Ini baru fitnah pilpres, belum fitnah Masih Dajjal. Masih Dajjal lebih hebat lagi Pak. Ya, Masih Dajjal itu matanya satu tapi hebat. Kenapa? Bisa menghidupkan orang mati. Bisa kan mendatangkan makanan tiba-tiba. Seperti mukjizat para nabi. Pasti kita lebih tertipu lagi. Ya, makanya siapkan iman memang sekarang. Wallahu alam, siapa tahu tak lama lagi Imam Mahdi keluar, Dajjal keluar. Mana kita tahu kan? Nah, jadi kita ini tentara siapa? Tentara Dajjal atau Imam Mahdi? Ramadan ini digodok kita, mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, wazinatul haya, wazinatul haya. Dan hiasan iman ini sifat malu. Apa makna malu? Nah, sini dikatakan sifat malu adalah, kata ulama, takut untuk bermaksiat. Itulah dia hakikat malu. Ya, hakikat malu. Dapat dikatakan al-haya syu'batu minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ini sahabat duduk dengan Nabi. Ini banyak hadisnya. Hadis banyak sekali. Duduklah sahabat dengan Nabi. Nabi datang. Kata Nabi, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian sebenar-benar malu. Wah, sahabat jawab, kami udah malu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kata sahabat. Kata Nabi, mudah menal bilang begitu. Ya, bilang malu. Kata Nabi, malu sebenar malu antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Kau menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitar kepalamu. Banyak kepala ni Pak. Potensi ni. Mata, kuping, mulutnya, pikiran. Buruk sangka dengan orang. Banyak tu. Tak salah, itu masalah raib, tapi ni mata, mulut, kuping. Ini potensi maksiat. Kalau malu, ada iman, ini kita pakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat memang ini Pak. Kok saya bicara masalah iman ni, kita ni banyak iman kita bermasalah. Kalau betul, nah kayak inilah. Ada malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru betul iman kita. Malu ni tandanya orang itu sempurna imannya. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia masuk ke rumah Nabi SAW dengan tok pintu. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Kitab Du'ul Marjan disebutkan.
Assalamualaikum. Nabi dengar suara Utsman. Waalaikumsalam. Nabi lagi bercumbu dengan istrinya. Nampak betis Nabi. Betis kan tak masalah laki-laki. Boleh tak? Boleh, bukan aurat. Tapi Nabi nampak betisnya waktu bercumbu dengan istri di ruang tamu. Cepat-cepat Nabi tutup betisnya. Kata Nabi langsung, Aisyah, buka pintu. Buka pintu. Utsman pun masuk, Aisyah masuk ke dalam. Selesai urusan agama, Utsman pun keluar. Tak lama lagi Aisyah pun keluar dari belakang, duduk lagi. Kata Aisyah bilang, ya Rasulullah, malunya engkau dengan Utsman sampai nutup betis, padahal betis bukan aurat. Nah, kata Nabi, bagaimana aku tak malu dengan Utsman? Ini orang dimalui oleh malaikat. Malaikat malu dengan dia. Bagaimana aku tak malu, kata Nabi SAW. Ini baru betis mah, Nabi tutup. Nabi itu betis nampak tak sopan, apalagi lutut. Ini kita lutut ni nampak-nampak banyak diobral dah tu. Saya pergi haji ke 2016 tu. Kampung udah tahalul selesai dah. Tak belum. Karena masih di Mekah. Oh, kumpul lah di kamar. Begitu masuk, pakai celana pendek semua jamaah haji di kamar. Pak Haji, apa ni? Apa Haji? Udah haji dah ni sebelah, udah tahallul. Itu kebiasaan di rumah tu dah. Di hotel pun dibuat sama tu. Padahal kita ada lutut termasuk Nabi Muhammad betis nampak dia marah. Masya Allah. Ya, itu saya katakan sahabat Nabi itu memang luar biasa didikannya. Kuat dengan ibadah, dengan amal, bahkan dengan moral luar biasa. Ya. Nah, jadi malu itu apa? Iman itu menjaga kepala, apa sekitar kepala. Antahfadha batna wa ma wa'a, dan menjaga perut, apa yang ada di sekitar perut. Gimana sekitar perut? Perut ke bawah sikit. Itulah dia. Perut dijaga, yang di bawah perut pun dijaga. Insya-Allah tak berani untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Apalagi antadzkurul maut wal bila, dan ingat mati, kehancuran setelah mati. Itu termasuk sifat hayat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikir kalau memang nanti aku mati gimana nih? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nanti dalam kubur gimana nih? Lapang atau sempit? Nanti dalam kubur gimana? Tidur atau bangun? Itu pikirkan kita. Ya pikirkan. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ini masalah ini tak cukup amin ya. Lama. Ya, kemudian wasamratuhul ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Jadi ilmu ini akan didapatkan namanya ilmu hikmah dari takwa. Ini yang unik. Saya belajar dengan guru saya di Surabaya, Ustaz Ali itu ilmu hikmah keluar. Saya bilang dapat dari mana nih? Dia bilang dapat dari buah amal. Siapa beramal sampai derajat takwa, firman Allah yang menjawab, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ajarkan ilmu. Itu firman, bukan dari kitab, ilmu hikmah Allah beri. Orang bisa jadi bijak dengan ilmu hikmah itu. Ini tak didapat dari kitab, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, maka jangan heran. Ada ilmu yang memang Allah transfer langsung di hati orang yang bertakwa. Dapat ilmu hikmah luar biasa, bisa beri nasihat dirinya bahkan orang lain. Maka kadang saya ketemu orang-orang ahli zikir itu, kan hatinya bersih, ilmu hikmah itu datang. Kadang omongannya luar biasa, omongannya. Ya. Makanya bertakwa itu kunci. Apapun amal, termasuk mengamalkan la ilaha illallah, itu kunci takwa kepada Allah SWT. Terakhir saya sampaikan hadis yang sahih dari Imam Muslim, dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang. Bayangkan. Nabi yang bilang, ternyata iman bertingkat-tingkat, dari yang bawah sampai yang tertinggi 70. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi kau mengetahui tiada Tuhan kecuali. Karena kalimat ini kalimat iman, makin banyak makin kuat iman dia.
Ini yang tertinggi, paham dan amalkan. Wa adnaha, paling rendah. Ini hati-hati, jangan sampai yang paling rendah pun tak dapat. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kita jamaah keluar dari masjid, jumpa paku nancap di kayu, ayo iman ambil, singkirkan, orang lain akan binasa. Itu iman yang paling rendah. Siapa yang mengabaikan ini, iman yang rendah pun tak dapat. Kau bicara iman ni, maaf, bukan masalah pribadi, tapi menyangkut sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang lain, bahkan hewan pun diperhatikan. Ya, ada waktu 5 menit, satu pertanyaan saja. Akhlak dan akhlak rahmat. Apa itu rahmat? Menyayangi orang, baik yang beriman maupun yang tak beriman. Itu yang paling tinggi akhlaknya, sifat Allah yang diambil dari nama Ar-Rahman. Kan gitu. Sifat Ar-Rahman itu dia wujud dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat ini. Dan itu sifat ini ada pada kita, tapi pada kita ini terbatas. Itu pun pemberian Allah SWT. Ini sebagai amanah, nanti diambil lagi oleh Allah SWT. Nah, ini namanya sifat kamalah, sifat-sifat yang sempurna, kena dipinjamkan Allah. Ada sifat kekurangan. Sifat kekurangan apa tadi? Sombong. Itu pada kita tak layak, tapi bagi Allah boleh tak? Boleh. Allah sombong boleh, kita sombong tak boleh. Kenapa? Dia sombong, dia yang menciptakan sesuatu, kita ni hamba yang diciptakannya. Bagi sifat apa? Sombong. Apa lagi? Riak. Riak berarti masalah amal. Rosaknya ibadah kita beramal tidak untuk kepada Allah, tapi itu selain Allah. Dan ini semuanya sifat-sifat tercela pada diri kita. Yang inilah mau kita bersihkan. Tapi kalau kita ikut Allah, ikut Nabi Muhammad SAW, insya Allah perlahan-lahan sifat-sifat tercela ini akan hilang dengan sendirinya. Yang penting belajar dan paham. Yang tak belajar, tak paham, sulit ini. Ini penyakit bagian dalam. Dokternya spesialis lagi. Jangan ke dokter umum, tak ketemu. Kok penyakit ria, sombong, apa lagi, dengki. Ini khusus dia pembahasannya. Babnya bab tasawuf. Tidak bisa bab syariat fikih, tidak masuk ada fikih masalah ibadah. Kok tasawuf masalah bersihkan bagian dalam. Nah, makanya wajib, makanya 3 itu, Islam, iman, ihsan. Islam bahas fikih, iman bahas tauhid, ihsan bahas akhlak, pembersihan diri, tazkiyatun nafas namanya, penyucian jiwa. Maka 3 ini wajib. Siapa tak pakai 3 ini pincang dia. Tak sempurna kembali kepada Allah SWT. Mumpung masih hidup, ayo belajar 3 ilmu. Jangan cuma fikirnya, ibadah. Nanti salah ngambang. Siapa yang kau hadap? Kita ni menghadap Allah. Allah itu siapa? Belajar ilmu tauhid. Ada yang merusak amal. Apa tu? Dan kita kabur sombong. Habis digerogoti. Kita tak diterima Allah amal kita. Gimana? Tasawuf, tazkiyatun nafas, pensucian diri. Amalannya zikir. Tak ada yang mana lain. Yang paling betul zikir, murah meriah. Kalau cari Tuhan ke Mekah, ongkosnya mahal. Yang kedua, belum tentu dapat. Belum tentu ketemu Allah. Zikir murah meriah. Yang penting tahu ilmunya. Ada guru yang bimbing, insya Allah. Dan gurunya orang sudah sampai kepada Allah. Nanti kita dibawa. Itu maka. Bukan guru kebanyakan, bukan? Ya, ini kalau mau lebih jauh, terserah kepada jamaah. Hanya ingin beramal saja, silakan. Ingin dekat sama Allah pun silakan. Pilihannya ada pada kita masing-masing. Ya, ada kita masing-masing. Terserah kita mau yang mana. Ya, la ikraha fid din, tak ada paksaan. Yang mau cari amal zahir saja, cari pahala, silakan. Yang mau dekat, silakan. Ada ilmu, masing-masing ada ilmu. Yang mau bersihkan diri, ada cara. Yang hanya ibadah saja, ada cara. Semuanya selalu terjawab dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua itu sumbernya satu dari Nabi. Tak ada lain.
fikih dari Nabi, tauhid dari Nabi, tasawuf dari Nabi, tafsir dari Nabi, ilmu bahasa Arab dari Nabi juga. Tidak ada yang paling fasih kecuali lisan Nabi. Padahal Nabi ummi. Nabi itu ummi kan? Ummi itu apa? Tidak ada guru. Mana ada guru Nabi itu? Tapi lisan paling fasih. Sampai orang Arab, ahli bahasa terkagum-kagum. Ya, Walid bin Mughirah itu. Walid bin Mughirah itu menantang Nabi. Dengan itu kan ahli syair. Pakai bahasa. Nabi baca Al-Quran surah Taha. Berapa ayat dibaca Nabi? Dah termenung dah Walid bin Mughirah. Kembali ke kaumnya termenung gini. Kata kaumnya kena sihir nih. Ini kena sihir Muhammad nih. Sihir begitu. Padahal Al-Quran itu memukau orang yang paham. Di mana kau ni? Wahai Walid, aku tak bisa menantang Muhammad. Yang aku tahu ucapannya itu seperti pohon, akarnya menghujam dalam tanah, daunnya lebat, ranting-rantingnya kukuh, buahnya banyak. Dah itu ya cuma diungkap. Habis dah bahasa mau ngomong apa lagi. Jadi Nabi ini sempurna dan sangat sempurna. Semua ajaran ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pilih-pilih, fikih yang dipilih. Ibadah dalam belum tahu. Hanya tasawuf saja, fikih tak. Zindik dia. Kenal Tuhan tapi tak ibadah, zindik. Keluar dari kebenaran. Nah, biar kita sempurna. Ya, ingat tuh, Islam, iman dan ihsan. Itu sempurna. Segera cukup, insya-Allah. Dua hari lagi deh. Besok Jumat kita istirahat karena ada khutbah. Nanti kita sambung lagi hari Sabtu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.